Jadi buat pengendaranya sumpah ya, kalau misalnya buru-buru berangkat dari kemarin bisa. Berangkat dari kemarin. Terus dia pas dimintain KTP dia langsung kabur. Lah. Pernah nggak sih kalian stuck di jalan hampir 1 jam, padahal jaraknya itu cuman kayak 5 km gitu dari rumah. Yang lebih nyebelin tuh kita udah tahu bakal macet tapi harus dijalanin aja. Hai guys, welcome to Ngobrol Yuk! Saya Brenda. Saya Erika. Dan di episode kali ini kita akan ngobrolin soal kemacetan di Jakarta. Yang jujur aja udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi pertama-tama kita perkenalan dulu ya sama guest kita, yaitu boleh dikenalin. Oke, halo guys. Gue Hajik di sini. Gue bakal bawain apa ya? Gimana bahasanya? Mungkin experience kayak bisa gue share ke kalian, teman-teman. Oke, balik lagi. Oke, jadi tahu gak sih kalau Jakarta itu sebenarnya adalah termasuk nih tempat atau kota yang suka macet, yang paling parah sampai berjam-jam, 1 jam doang. Dan bisa aja jaraknya cuma 5 menit gitu, tapi tuh macetnya tuh bisa sampai 1 jam, 2 jam, entah kenapa. Nah di sini tuh kita mau tanya-tanya nih, maksudnya pernah gak sih lu berpengalaman nih macetnya sampai berjam-jam gitu di jalan? Oke, jadi mungkin ya pasti pernah sih, soalnya kan gue tuh dulu mungkin kayak setahun atau 2 tahun lalu itu gue tuh magang di satu kantor di Jakarta Selatan. Nah itu perjalanan dari rumah gue itu di Bekasi ke Jakarta itu bisa nyampe sejam atau bahkan kemudian bisa sampai 2 jam gitu, saking macetnya. Atau kadang-kadang bahkan ada road work atau yang lainnya juga gitu. Jadi ya agak bete juga sih kalau misalnya macet gitu. Pernah gak yang sampai kayak mungkin kan ada emosi nih gara-gara ada macet nih, udah ke pressure, aduh telat gak ya ke kelas gitu kan. Ada pernah gak sih kayak ribut gitu di jalan? Pernah berantem nggak sama orang? Jujur pernah, tapi bukan pas berangkat, tapi pas pulangnya malah. Oh. Jadi kita tuh kan kayak pengen nyebrang gitu. Nah itu kendaraan kita tuh mobil ya. Jadi kita pengen nyebrang untuk masuk tol, tapi ada satu motor juga ada, satu mobil juga pernah. Itu nggak mau ngalah, jadi kita agak clash di situ. Oh my Kayak god. berantem lumayan lama lah menit. Begitu yang nyebelin banget sih. Kalau gue sih pernah ya dari BSD balik ke rumah di Puri. Itu harusnya cuma kayak 40 menitan gitu kan. Tapi tahu-tahu macet karena banjir. Jadi aku pulangnya 3 jam dari situ, nyampe rumah kayak jam 3 pagi. Nah, kamu punya nggak kayak pengalaman yang paling absurd di jalanan itu apa? Kalau paling absurd sih yang paling aneh ya, itu kayak jadi kita tuh misal waktu itu lagi bulan puasa, jadi aku pulang dari kampus dan itu salah juga sih, maksudnya timingnya itu dekat-dekat waktu buka puasa buat orang-orang yang lagi ibadah puasa. Jadi bahkan pakai motor pun, gue pakai motor Masih macet jam gitu 5, ya? iya sampai nge-stuck 2 jam baru nyampe rumah. Padahal itu cuman perjalanan dari kampus ke rumah itu cuma 15 menit. Oh my god, aku sering banget kayak gitu. Banget. Sering Sumpah, banget. Bete banget itu. Aku biasanya kalau pulang di Puri kan ada puter balikan, harus puter balik dulu. Biasanya di situ tuh bisa macet banget. Harusnya tuh pulang cuma misalnya dari mall ke rumah tuh cuma 10 menitan, tapi bisa sampai sejam 2 jam karena macet doang. Jujur kalau gue sendiri nggak nyetir ya, jadi gue nggak tahu emosinya gimana atau apa, gue penumpang doang. Cuman jujur sebagai penumpang juga kalau misalkan macet 1 jam 2 jam itu gue udah bete banget sih. Itu kayak gue udah bingung, ini harus gimana ya, ngapain ya. Kalau kebepis gimana? Jujur pernah banget tuh, pernah sekali dari ke Indonesia kan, mau pulang nih ke ya daerah sini sih, Depok Karawaci. Itu kan lumayan jauh ya, nggak macetnya bisa sampai 1 jam gitu kan. Cuman kayak pas itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak macet banget sampai berapa jam kemarin ya, 3 jam ada deh. Dan itu tuh lagi
kebelet ke toilet nih, sorry. Jadi itu pas itu sampai emosi banget, ini gimana kapan ya selesainya, ini gue udah mau kayak aduh udah mau meledak nih gini. Gimana ke rest area aja, kalau misalnya kayak satu rest area aja nggak stuck gitu. Nah itu juga nggak ada rest area Iya, nggak kalau sih? misalnya nggak Nah, ada rest itu, area, makanya. atau kayak tempat, at least tempat buat kayak toilet gitu nggak ada gitu. Iya, Gitu tapi doang. nggak ada itu, makanya sampai kayak aduh gimana nih, sampai emosi, sampai kayak ada jalan keluar gak ya, kayak ada jalan lain nggak pak Gimana gitu. pipis di botol? Enggak lah. Ini pas macam-macam gitu nih, kalau misalkan lu lagi naik mobil, biar lu copingnya tuh gimana sih? Gitu kayak apa, denger lagu kah, podcast kah? Coping ya, coping itu kayak lebih ke kayak ya udah sih, mungkin kalau misalnya kan orang beda-beda ya kalau misalnya coping mekanisme itu. Jadi kalau misalnya dari gue sendiri tuh untuk copingnya kayak bete macet itu adalah dengerin lagu yang bener-bener kayak Kenceng rock gitu banget, ya? Iya, rock sama. banget. Jadi biar kayak udah kesel sama pengemudi lain, gue harus kesel juga deh dengerin lagu. Jadi Tadi- biar makin keras aja deh. Tadi tuh lagi jalan ke Karawaci tuh lagi macet banget kan di Iya. tol. Aku tuh juga sambil dengerin lagunya volume sampai paling atas. Gue udah gak peduli kalau ada yang dengerin dari luar. Tapi kalau ada temennya lebih seru gak sih, biar Iya. sing along gitu kan. Tapi kalau ada temen nanti dia kayak main yang lain. Nah, gue mau nanya nih, lu biasanya kalau macet itu bikin lebih capek fisiknya atau mentalnya? Sumpah kalau misalnya macet itu kayaknya, kalau misalnya kan kita sekarang tuh kayak dari motor udah matic, mobil matic gitu ya. Mungkin dari fisik nggak terlalu capek, tapi yang lebih capek itu mentalnya. Apalagi gue misalnya kayak contoh tadi sampai ribut sama pengendara lain gitu loh. Kayak udah capek banget. Jadi buat pengendaranya sumpah ya, kalau misalnya buru-buru berangkat dari kemarin bisa berangkat dari kemarin. Sumpah. Jadi gitu aja sih. Jadi kayak bicara mental. Ributnya tuh kenapa sih? Maksudnya pas nggak ngalah terus gimana? Kayak ya mereka tuh kayak mungkin kayak buru-buru pulang atau gimana. Jadi makanya mereka tuh nggak mau ngalah untuk kayak at least biar kita lihat baru di stopping gitu misalnya. Nah dia udah sampai di stopin, Udah habis masih nggak stopping, jalan? iya, Masih masih nggak mau berhenti gitu. Makanya kayak yang bikin bete tuh itu. Terus dia mana kayak teriak-teriak klakson Emang kan iya? bete banget. Sampai Iya. teriak-teriak dia? Oh my god. Jadi Biasa kayak bete aku banget. yang teriak-teriak. Biasanya gue tuh kalau lagi nyetir, kalau udah capek banget itu, gue yang marah-marah, gue yang klaksonin semua orang, teriak-teriakin orang, flip somebody off like. Sumpah, ini lagi. Nah tapi lo pernah nggak yang jadi yang emosi banget di jalan sampai kayak gitu? Pernah lagi. Coba ceritain, Sumpah, ceritain. ini bete banget. Karena ini kan lagi di jalan biasa ya. Kebetulan lagi jalan biasa. Terus gue lagi bawa motor dan pengendara yang satu ini tuh lagi bawa motor juga. Jadi orang yang bawa motor juga lah. Ini berdua, maksudnya kayak mereka tiba-tiba belok motong gue. Terus yang bete mereka kan nggak ngesen ya. Jadi gue kayak sambil teriak aja, lu kok nggak ngesen sih bang? Kayak kesel banget aja gitu. Jadi kayak terus dia kayak malah nggak terima gitu loh. Untuk kayak dia udah belok, ya gue lurus aja jalannya. Jadi untuk nggak sampai yang kayak turun terus kayak lebih parah lagi enggak sih? Gue ada cerita nih di Karawaci. Ini gila sih. Sebenarnya gue yang salah kan. Gue mau motong orang karena dia agak lambat. Terus pas keluar dia kejar gue sampai keluar tol Karawaci sini. Terus dia sampai pepet-pepetin mobilnya gitu. Padahal gue naik apa cuman CR-V doang gitu. Dia naik Lexus gitu. Terus dia yang serempetin mobil gue kan. Terus dia yang kayak gantiin, tanggung jawab. And he was like talking to me like he was a 17-year-old. Padahal dia kayak umurnya kayak 30-an gitu loh. Sampai satpamnya itu Karawaci tuh dateng. Terus dia pas dimintain KTP dia langsung kabur. Lah, Gak tau, dia langsung kabur. Itu coward banget ya. Dia ngomongnya beneran kayak a teenage boy gitu tau. Oh my god. Padahal Malu-maluin banget. gue cuman kayak harus ke chapel gitu, nanti telat WDK-nya jadi fail. Tapi enggak itu kan. No, on time tapi nggak? on time, tapi mobil lo diserempet. Gue juga pernah nih kayak waktu itu abis kerja kelompok kan. Kebetulan nih gue sama teman gue jadi kameramen. Nah kita tuh lagi mau pulang. Entah kenapa tiba-tiba ada motor di depan kita kan. Ini kejadian di Depok Karawaci juga nih. Dia tuh kayak tiba-tiba belok aja terus jatuh. Tapi dia nggak stopin mobil kita gitu. Nah di situ temen gue tuh kayak, Pak, apa kalau minimal kayak ngesen lah gitu.
karena kita nggak salah kan, tiba-tiba dia belok aja terus jatuh tapi kita disalahin kan. Nah itu ya udah tuh kayak teman gue sih udah marah ya, cuman marahnya mungkin lebih lagi terkontrol lah, jadi nggak gimana gitu. Cuman dia kayak ya mau nggak mau karena kita mobil kan selalu salah, jadi tuh kayak ya udah Pak, maaf ya, itu gila sih. Gue sampai kayak ini pertama kali gue liat temen gue marah sama motor, dan motornya tuh sampai kayak agak agresif gitu loh. Makanya jadi kayak ih serem juga ternyata nyetir. Ya berarti kalian nggak kena gitu, maksudnya Enggak kena sama sekali. Mungkin dia malu karena jatuh. Malu karena jatuh. Terus kayak mungkin ya. yang di dekatnya tuh kayak mobil kalian. Iya, jadi tuh kayak bukan salah kita loh, tapi dia mungkin ya begitu mungkin malu ya. Jadi tuh dia lucu banget. Jujur gitu. gue tuh merasa yang salah di sini yang bikin macet itu selalu motor sih. Kebanyakan dia. Iya. Tapi kalau menurut kalian tuh penyebab utama macet itu apa? Gue bilang motor sama angkot. Angkot iya banget, Angkot, iya ya. banget. Kalau misalnya udah ngetem tuh kayak kadang-kadang kayak tiba-tiba dari kanan tiba-tiba belok ke kiri untuk kayak ambil penumpang, itu beda banget. Terus kalau misalnya kayak motor tuh untuk beberapa pengendara bukan ya banyak sih, cuman kayak yang ngambil kayak lawan arus Iya, kan lawan itu arah, iya. atau enggak kayak misal kayak nyelip-nyelip gitu, jadi Biasanya mobil mereka mau berhenti. juga nggak pada mesen gitu loh. Sering. Iya lagi. Sering banget. Iya lagi. Tapi menurut gue kayak bukan motor atau itu, kayak emang Semua orang gitu. semua orang gitu ya. Semua orang salah. Yes, karena kayak mungkin kurang ada peraturan gak sih? Oh, Karena iya, kalau benar misalkan juga ya. dibandingkan dengan negara lain gitu, mereka tuh teratur banget, jadi tuh nggak ada macet. Kalau sini kan mungkin peraturan tuh nggak gitu ketat, jadi tuh orang-orang pada seenak jidat gitu. Mau nyelang aja, mau stop aja gitu kan. Aduh, apalagi kalau misalnya mungkin yang kayak ini sih, yang salah satu yang bikin macet juga itu ada perbaikan jalan, kayak road work itu iya. dan itu biasanya nggak sehari 2 hari selesai. Jadi itu biasanya bisa lama banget, dari bulan-bulanan. So. Jadi ya yang itu bikin bete sih. Jadi kayak misalnya dari ada 3 jalur misal di tol jadi 2. Iya, itu betul. macet banget. Iya, apalagi kalau misalkan road work-nya tuh di jalan-jalan yang sempit-sempit ke satu arah doang, itu aduh ganti-gantian, bayangin lah. Ganti-gantian jalur kan kalau begitu. Kalau macet itu kan nggak bisa dihindari ya, itu tuh ya udah terjadi aja kan. Jadi dari kita ya sendiri gitu, menurut lu apa yang kita bisa ubah yang kecil-kecil lah biar bisa menghindari kemacetan terjadi gitu? Sebenarnya salah satu yang dibilang tadi salah satu kayak penyebabnya gitu kan. Iya. Kan itu kan banyak yang ngeyel lah, banyak yang ngomong ngalah lah gitu kan. Apa yang ngesen. Pertama sih mungkin butuh yang ngatur lalu lintas ya pertama ya. Kalau kedua sih dari kitanya juga gitu. Kita berusaha untuk kayak untuk berusaha menaati tata tertib lah gitu, kayak betul. peraturan gitu-gitu, dan kayak at least dari yang paling gampang deh itu kayak ngesen aja itu itu bare minimum, sumpah itu bare minimum banget untuk ngesen, sumpah. Tapi jujur kayak di sini tuh agak gimana ya, harus diketatin banget gitu karena polisinya pada nggak peduli juga. Iya itu ya, jadi kayak mungkin kayak mungkin ada sisi positifnya, mungkin kayak contoh kayak Pak Ogah gitu yang kayak ayo stop gitu. Nah itu bisa ngebantu juga kan. Iya bisa. Nah terus kayak sama ini sih mungkin kalau misalnya bisa diperbaiki kayak road work itu kayak bisa dipangkas lah waktunya, kayak berbulan-bulan ngapain sih gitu. Biasanya aku ngeliat kayak di Jepang gitu, biasanya mereka kalau ada road work itu selesainya 1 malam biasanya. Makanya Iya ya kan, makanya berbulan-bulan emang mau ngapain, bikin semen dulu, bikin aspal dulu. Iya betul. Kayak, Sebenarnya aku pernah lihat loh kayak ada orang, tahu kan kalau di Jakarta tuh banyak gali-galian gitu. Dia ngerekam dari atas gitu yang ditutupin, masih nggak ada apa-apa ya, cuma ditutupin doang. iya itu kayak mereka tuh mungkin kenapa bisa berbulan-bulan karena porsi perbaikannya tuh kayak dikit gitu perharinya gitu loh. Jadi kayak udah yang lama itu. Okay, I have one more thing. I think I have another thing to talk about. Ini tentang jalan di tol. Aku paling benci itu sama lane hogger. Bener banget. Sumpah, Benci itu. banget. Itu
bikin macet tol gitu, selalu di jalur paling cepet, jalannya lambat. Dikasih dim kan, Nggak mau sumpah itu ini sih kayak ya balik lagi sih kayak ya udah kayak taati, maksudnya kan tiap lane itu kan ada peraturan, misalnya kayak untuk di bagian kiri ada untuk bermuatan berat gitu kan, kalau misalnya di kanan untuk yang kayak melaju cepat gitu ya ditaati lah, kayak itu kan minimum banget gitu, apalagi di tol itu kan bahaya, kecepatan tinggi gitu dan juga fast pace gitu, jadi ya itu merugikan banyak orang sih. Perasaan kalau lagi pulang atau pergi ke Karawaci itu yang truk-truk gitu pada di jalur paling itu deh, paling kanan. Iya, itu gue juga gak ngerti kenapa ya. Sumpah, gue gak ngerti itu kenapa, sumpah. Heran kadang-kadang kayak lihat ini kok bisa mana nyalipnya itu kayak nggak lihat spion gitu, kayak bisa kayak udah tipis banget gitu loh. Terus kenapa bisa, yang heran juga kenapa bisa mulai logging, karena ya gimana ya, kalau misalnya ya baiknya kalau misalnya buru-buru berangkat dari kemarin aja. Sumpah kayak gitu sih ya, better untuk diikuti lagi aja gitu, kayak peraturannya kan ada tiap lane itu kan udah dibagi-bagi ya, kenapa nggak diikutin aja gitu loh. Iya betul. Aku ada cerita nih, temen aku dia juga kuliahnya di sini. Pas itu dia lagi mau balik ke Yuras kan, pas lagi jalan dia di jalur cepet, terus tau ada mobil Lala Move, dia kayak stop gitu di jalur paling cepet, dia ngepi di situ, terus ketabrak lah, terus mobil temen gue hancur. Oh my Sampai dia god. harus ke rumah sakit. Kan kayak baik lagi gitu pergi diri sendiri dan orang lain gitu, kayak ya udah please kalau Udah gitu dia yang disuruh bayar tau. demi apa? Sumpah dia yang disuruh bayar. Bete banget gitu. Itu Damn. udah teriak-teriak kayaknya. Jadi ya kalau besok-besok kita ketemu macet, jangan kaget lah ya, karena juga itu udah bagian dari kota kita, dari kehidupan kita kan. Jadi tuh nggak bisa kita ubah langsung dalam 1 menit atau 1 klik aja gitu kan, kita nggak bisa ubah atau undo gitu kan. Atau 1 tahun. Ya tapi setidaknya sekarang kita udah tahu kayak kita tuh punya pilihan untuk mungkin kalau misalnya emang kepepet banget, kita dari awal gitu, dari kemarin mungkin ya, dari kemarin aja berangkatnya. Atau mudah-mudahan ya semua orang mempunyai lah kayak kebiasaan yang baru, mungkin yang kecil-kecil gitu, tiba-tiba plek aja mungkin. Mungkin ya, tapi ya udahlah kalau emang nggak bisa ya dari kitanya aja sih, jangan marah-marah, sabar-sabar aja. Susah. Walaupun susah ini, daripada ada problem atau apa kan gak enak juga kan, apalagi udah emosi, macet-macetan, capek, habis pulang kuliah, habis pulang kerja kan. Oke, kita pamitan dulu dari gue Erika Gue Brenda. dan guest kita. Haji. Oke, thank you guys, dan balik lagi ke Ngobrol Yuk in the next episode. Bye!